Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah sebuah institusi yang telah menjadi salah satu bagian dari sosial kontrol masyarakat yang berfungsi mengkritis kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilarnya sebagai berikut. Poin pertama, lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ini merupakan institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat sosial atau bisa juga disebut dengan LSM. Dan kedua ada pers, salah satu institusi sosial kontrol yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui publikasi. Dan berikutnya ada supremasi hukum. Supremasi hukum adalah semua warga negara baik yang ada di pemerintahan maupun masyarakat biasa harus tetap tunduk dan patuh pada peraturan negara tersebut agar dapat mewujudkan hak dan kewajiban serta kebebasan antara warga negara dan pemerintahnya. Di beberapa pilar di atas adalah sebuah bagian dari kontrol sosial di dalam masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan juga memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Berikutnya ada masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani di Indonesia adalah sebuah sistem sosial yang diasaskan kepada prinsip moral yang dimana menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha inisiatif individu baik dari segi pemikiran, ekonomi, seni, dan teknologi. Sistem sosial yang cukup seksama dalam pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan dengan nafsu atau keinginan individu. Bangsa Indonesia sendiri memiliki karakter yang berbeda dengan negara lain. Di antaranya, pertama, sikap saling pengertian sama masyarakat, keberagamaan, toleransi yang tinggi. Karakteristik tersebut diharapkan agar bisa mewarnai masyarakat madani di Indonesia nantinya. Masyarakat madani di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dicita-citakan dari sejak zaman kolonial, terutama ketika kapitalisme diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini membuat terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Pada masa demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk mencapai kemandirian itu berisiko dicurigai sebagai kontra revolusi, sehingga perkembangan masyarakat madani di Indonesia menjadi terhambat. Perkembangan Orde Lama, munculnya Orde Baru muncullah secercah harapan bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Pada masa Orde Baru, dalam bidang sosial ekonomi tercipta pertumbuhan ekonomi, tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dan makin tingginya tingkat pendidikan. Sedangkan dalam bidang politik, Orde Baru memperkuat posisi negara di segala bidang. Invensi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan. Setelah Orde Baru tumbang dan digantikan oleh era reformasi, perkembangan masyarakat madani kembali menorehkan secercah harapan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan jaminan dalam hal